Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islamic Center. Kali ini kita akan membahas sahabat Nabi SAW, yang dimana sosok sahabat ini sangat mencintai Al-Quran. Ketika sahabatnya melantungkan ayat-ayat kitabullah, dikarenakan sahabatnya ini selalu membaca Al-Quran seperti seekor rusa yang haus datang ke tempat air yang jernih. Inilah kisah sahabat yang bernama Uzaid bin Al-Khudair. Simak kisahnya. Seorang lelaki muda dari Mekah bernama Mus'ab bin Umair datang ke Yathrib pada awal utusan pembawa kabar gembira yang dikenal oleh sejarah Islam. Dia lalu menginap di rumah As'ad bin Surarah yang merupakan salah seorang pembesar suku Khazraj. Di rumah Surarah, Mus'ab membuat kamar untuk dirinya sendiri dan menjadikannya markas untuk menyebarkan agama Allah dan mengabarkan keberadaan Nabi Allah bernama Muhammad SAW. Maka anak-anak muda Yathrib kedatangan untuk mendengarkan seruan pendakwah muda bernama Mus'ab bin Umair dengan penuh gairah. Mereka semua tertarik dengan tenangnya pembicaraan, alasan-alasan yang jelas, sikap yang berwibawa dan cahaya iman yang terpancar dari wajah tampan Mus'ab bin Umair. Hal yang paling membuat mereka tertarik atas itu semua ialah Al-Quran yang dibacakannya kepada mereka dari waktu ke waktu. Dia membacakannya dengan suara yang merdu dan gelombang nada yang memukau, sehingga hati yang keras menjadi lembut dan air mata mengalir membasahi pipi mereka. Majelis Mus'ab bin Umair senantiasa dipenuhi orang yang masuk Islam dan akhirnya menyatakan keimanan mereka. Pada suatu hari As'ad bin Zurarah pergi bersama tamunya Mus'ab bin Umair. Mereka berangkat untuk menemui jamaah dari Bani Abdul Ashhal dan menawarkan kepada mereka ajaran agama Islam. Keduanya melewati taman milik Bani Abdul Ashhal. Kemudian mereka berdua duduk di tepian mata air yang begitu jernih di bawah bayangan pohon kurma. Lalu jamaah dari Bani Abdul Ashhal tadi masuk Islam dan sebagian orang yang hanya ingin menyimak penuturannya pun datang. Maka Mus'ab mulai berdakwah dan menyampaikan kabar gembira. Semuanya mendengarkan uraian Mus'ab dan mereka pun mulai terkesima dengan kata-katanya. Lalu datanglah seseorang menceritakan kepada Uzaid bin Al-Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz, dan keduanya adalah pemuka suku Aus, bahwa seorang pendakwah berasal dari Mekah telah sampai dekat kampung mereka, dan orang yang telah mendukungnya adalah As'ad bin Surarah. Maka Sa'ad bin Uzaid bin Al-Khudair berkata, "Wahai Uzaid, temuilah pemuda yang berasal dari Mekah yang datang ke kampung kita untuk memujuk kaum lemah dan menjelekkan Tuhan-Tuhan kita. Halangilah dia dan beri dia peringatan untuk tidak memasuki kampung kita." Dia pun menambahkan, "Kalau saja dia bukanlah tamu sepupuku As'ad bin Zurarah, dan kalau saja dia tidak melindunginya, pasti sudah kubeli pelajaran dia." Usaid lalu membawa alat perangnya dan dia berangkat menuju ke perkebunan. Ketika As'ad bin Zurarah melihatnya sedang datang menuju ke arah mereka, maka As'ad berkata kepada Mus'ab, "Celakalah kau, wahai Mus'ab. Inilah pemuka suku mereka. Dia orang yang paling pintar di antara mereka dan orang yang paling sempurna. Dialah Uzaid bin Al-Khudair. Apabila dia memeluk Islam, maka akan banyak orang yang turut masuk Islam. Maka kisahkanlah tentang Allah dengan benar kepadanya dan berilah pemaparan yang sebaik mungkin untuknya." Uzaid bin Al-Khudair berhenti di dekat kerumunan. Dia melihat ke arah Mus'ab dan sahabat sambil berkata, "Apa yang menyebabkan kalian datang ke kampung kami, lantas membujuk orang-orang lemah kami? Jauhilah kampung ini kalau kalian masih mau hidup." Lalu Mus'ab bin Umair menoleh ke arah Uzaid dengan wajah memancarkan cahaya iman, berbicara kepada Uzaid dengan nada yang memukau, "Wahai pemimpin kaum, apa kau mau mendapatkan kebaikan?" "Apa itu?" tanya Uzaid. "Duduklah bersama kami dan dengarkanlah pembicaraan kami. Kalau kau menyukai apa yang kami katakan, maka terimalah. Kalau kau tidak suka, maka kami akan pergi dan tidak akan kembali," jawab Mus'ab. Uzaid lalu berkata, "Kau adil kalau begitu." Dia pun lalu menaruh tombaknya di tanah lalu duduk. Maka Mus'ab menjelaskan kepadanya tentang hakikat Islam. Dia membacakan pula untuknya beberapa ayat Al-Quran. Maka ronah kebahagiaan mulai terlihat di wajah Uzaid, sehingga dia berkata, "Sungguh indah kalimat yang kau ucapkan, sungguh agung ayat-ayat yang kau bacakan. Apa yang kalian perbuat kalau hendak memeluk Islam? Mandilah dan bersihkan pakaianmu, dan bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dirikanlah salat 2 rakaat, jawab Mus'ab. Kemudian Uzaid pergi ke sumur dan bersuci. Selanjutnya dia mengucap kalimat syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Dan setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat. Maka pada hari itu seorang pejuang bangsa Arab yang tersohor dan pemuka suku Aus telah masuk Islam. Kaum Uzaid memanggil dia dengan nama Al-Kamil, artinya yang sempurna.
karena akalnya yang cerdas dan kemuliaan nasabnya, sebab dia memiliki pedang dan pena. Selain dia patriot yang selalu tepat sasaran sewaktu melemparkan tombaknya. Dia orang yang bisa membaca dan menulis di tengah anggota-anggota suku yang sangat sedikit memiliki kemampuan membaca dan menulis. Ketika Usaid masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz pun ikut masuk Islam, dan keislaman mereka berdua mendorong banyak orang yang berasal dari suku Aus untuk ikut memeluk Islam. Itu sebabnya Madinah tempat yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah, tempat berlindung dan ibu kota bagi daulah Islamiyah yang besar. Usaid bin Al-Hudayr sangat mencintai Al-Quran sejak dia mendengarnya dari Mus'ab bin Umair. Dia selalu membaca Al-Quran seperti seekor rusa yang haus datang ke tempat air yang jernih. Pada saat hari begitu panas, membaca Al-Quran menjadi kegiatan barunya. Sejak saat itu, dia menjadi mujahid yang melulu berjuang di jalan Allah, atau orang yang melakukan i'tikaf sambil membaca kitabullah. Dia adalah orang yang memiliki suara merdu. Ucapannya jelas setiap kali dia berbicara dan senang membaca Al-Quran. Dia semakin senang membaca Al-Quran jika hari sudah semakin larut, ketika mata manusia sudah terpejam dan jiwa mereka terbang ke alam mimpi. Para sahabat Rasulullah selalu menunggu-nunggu Usaid membaca Al-Quran dan berlomba-lomba untuk mendengarkannya. Sa'ad termasuk orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran Usaid yang begitu merdu seperti baru saja diwahyukan kepada Muhammad SAW. Penduduk langit menyukai bacaan Usaid sebagaimana penduduk bumi menyukainya. Pada suatu malam, Usaid duduk di teras belakang rumahnya. Anaknya yang bernama Yahya tidur di sampingnya. Kuda yang sudah disiapkan untuk dipakai berjihad di jalan Allah terikat pada jarak yang tidak jauh darinya. Malam begitu tenang dan langit begitu bersih. Cahaya bintang menyapa bumi dengan begitu tenang dan lembut. Jiwa Usaid bin Al-Hudayr lalu berbisik untuk mengharumkan udara yang segar ini dengan bacaan Al-Quran. Maka dia pun membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Begitupun kudanya mendengar bacaan Usaid, hewan itu langsung berputar-putar dan hampir membuat tali kekangnya putus. Maka Usaid menghentikan bacaannya dan kudanya langsung diam. Kemudian dia membaca lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka kudanya sekali lagi berputar dengan begitu kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Usaid menghentikan bacaannya dan kuda pun berhenti berputar. Kejadian itu terus berulang. Apabila Usaid menyandungkan ayat lagi, maka kuda akan berontak dan lari berputar. Jika Usaid menghentikan bacaannya, maka kuda itu akan tenang dan diam. Lalu Usaid khawatir anaknya akan terkena pijakan sang kuda. Kemudian dia menghampiri anaknya untuk membangunkannya. Pada saat itulah dia menoleh ke arah langit. Dia melihat awan yang seperti payung yang matanya tak pernah melihat hal yang lebih hebat dan mengagumkan dari itu. Di awan tergantung benda-benda seperti lampu, maka seluruh langit menjadi terang benderang. Benda-benda itu terus naik ke langit sehingga tak terlihat lagi. Keesokan paginya, Usaid menghadap Nabi SAW dan menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Nabi SAW lalu bersabda kepadanya, "Itu malaikat-malaikat yang mendengarkan bacaanmu, wahai Usaid. Kalau kau teruskan bacaanmu, pasti manusia melihat mereka sehingga tidak samar lagi bagi manusia untuk melihat malaikat." Selain sangat mencintai kitabullah, Usaid bin Al-Hudayr juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah sebagaimana penuturan Usaid adalah manusia yang paling suci dan manusia yang paling jujur dan beriman saat membaca Al-Quran. Itu pula yang dirasakan Usaid saat memandang Rasulullah yang sedang berkhutbah atau berbicara. Usaid sering berharap tubuhnya dapat menyentuh tubuh Rasulullah SAW lalu menciumnya. Rasulullah SAW membalas cinta Usaid kepadanya dengan kecintaan yang setimpal. Beliau selalu mengenang masuknya Usaid ke dalam Islam dan pembelaan Usaid kepada beliau pada perang Uhud, sehingga dia rela terkena 7 tombakan yang mematikan pada hari itu. Rasulullah SAW
juga mengetahui pengaruh dan kedudukan Usaid di tengah kaumnya. Apabila Rasulullah hendak memberi syafaat kepada salah seorang anggota kaumnya, maka Rasulullah akan mengizinkan Usaid untuk mewakilinya untuk memberi syafaat. Usaid berkisah, aku datang menghadap Rasulullah SAW dan kulaporkan kepada beliau perihal rumah yang dihuni oleh anggota golongan Ansar yang amat fakir dan miskin. Kepala keluarga rumah itu adalah seorang perempuan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Usaid, kau datang sesudah kami menginfakkan semua yang kami miliki. Kalau kau mendengarkan rezeki yang kami dapatkan, maka ingatkan kami soal penghuni rumah tadi. Setelah itu, Rasulullah mendapatkan harta dari perang Khaybar yang semuanya beliau bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Beliau membagikan harta tersebut kepada kaum Ansar dan beliau memberikan pula harta yang sebanyak kepada penghuni rumah tadi. Aku pun berkata kepada beliau, semoga Allah membalas kebaikanmu kepada mereka, wahai Nabi Allah. Rasulullah SAW menjawab, kalian, wahai penduduk Ansar, semoga Allah membalas kalian dengan sebaik-baik balasan. Sebab kalian sepanjang pengetahuanku adalah kaum yang menjaga kehormatan diri dan bersabar. Kalian akan mendapati manusia yang mengikuti kalian dalam melakukan kebaikan sesudah aku meninggal. Bersabarlah kalian, sampai kalian bertemu denganku lagi. Tempat kalian kembali ialah telagaku. Berikut ini penuturan Usaid. Sewaktu kekhalifaan berpindah ke tangan Umar bin Khattab, dia membagikan kepada seluruh kaum muslim harta dan barang-barang. Dia juga mengirimkan kepadaku sehelai pakaian yang kuanggap jelek sewaktu aku sedang berada di masjid. Melintas di hadapanku seorang lelaki muda Quraisy yang memakai pakaian panjang dan besar yang pernah dikirimkan Khalifah Umar kepadaku. Dia memanjangkan pakaian itu sampai menyentuh tanah. Maka kuucapkan kepada orang yang ada bersamaku saat itu, bersabda Rasulullah SAW, kalian akan mendapati manusia akan mengikuti kalian dalam melakukan kebaikan sesudah aku meninggal. Dan kukatakan, benarkah sabda Rasulullah? Maka seorang datang menghadap Umar dan menyampaikan kepadanya apa yang sudah kukatakan. Umar cepat-cepat menemuiku, dan pada waktu itu aku hendak mendirikan sholat. Dia berkata, sholatlah wahai Usaid. Sewaktu aku selesai melaksanakan sholat, dia mendatangiku dengan berkata, kau sudah bilang apa? Aku pun memberitahu apa yang kulihat dan apa yang sudah kukatakan. Umar berkata, semoga Allah memaafkanmu. Itu pakaian yang kukirimkan kepada fulan. Dia anggota kaum Ansar yang ikut dalam baiat Aqabah, perang Badar dan perang Uhud. Seorang anak muda Quraisy membelinya dan orang Ansar itu lalu dia memakainya. Apa kau menyangka sabda Rasulullah SAW itu terjadi di zamanku? Usaid menjawab, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, semula aku tidak menyangka ini bakal terjadi di zamanmu. Setelah itu Usaid bin Al-Hudair tidak hidup lama. Allah mengakhiri hidupnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Didapati bahwa dia masih berhutang sebanyak 4.000 dirham. Ahli warisnya berniat menjual tanah miliknya untuk membayar hutang itu. Ketika Umar mengetahui hal itu, dia berkata, tidak akan kubiarkan keturunan saudaraku Usaid menjadi beban masyarakat. Kemudian Umar bermusyawarah dengan orang yang memberi Usaid pinjaman. Mereka semua sepakat untuk membeli hasil bumi tanah tersebut selama 4 tahun, setiap tahun seharga 1.000 dirham. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Usaid bin Al-Hudair. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.